Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Project. Untuk kali ini kita akan berbicara mengenai pengulangan tindak pidana atau disebut residivis. Pengertian pengulangan tindak pidana atau residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van gewich, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam concursus realis, dalam residivis terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residivis telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Residivis merupakan alasan yang dapat memperberat pemidanaan. Sebagai contoh, seperti yang diatur dalam pasal 12 KUHP, bahwa karena alasan residivis, pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun. Residivis tidak diatur secara umum dalam buku ke-1 aturan umum, namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam buku kedua maupun pelanggaran dalam buku ketiga. Dasar hukum dan macam-macam residivis. KUHP Indonesia saat ini mengatur sistem residivis khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. KUHP yang membedakan residivis kejahatan menjadi dua kelompok besar, yaitu residivis kejahatan kelompok sejenis yang tersebar dalam 11 pasal kejahatan KUHP, yaitu pasal 137 ayat kedua, 144 ayat kedua, pasal 155 ayat kedua, pasal 157 ayat kedua, pasal 161 ayat kedua, pasal 163 ayat kedua, pasal 208 ayat kedua, pasal 216 ayat kedua, pasal 321 ayat kedua, pasal 393 ayat kedua, dan 303 bis ayat kedua. Syaratnya secara umum adalah 1. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian kecuali pasal 216, 303 bis dan 393. Dan keempat, pengulangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu, yaitu A. 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321. Dan B. 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yaitu diatur di pasal 155, 157, 161, 163 dan 393. Macam residivis. Pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan dalam residivis kejahatan sejenis ini juga tampak berbeda-beda, yaitu pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pencahariannya. Kedua, pidana pokok ditambah 1/3. Ketiga, pidana penjara dikalikan 2 kali, berlaku khusus pada pasal 393 KUHP. Kemudian B. Residivis kejahatan kelompok
jenis. Residivis kejahatan kelompok jenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 489 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut dimasukkan beberapa kejahatan yang masuk kelompok jenis, yaitu pasal 486 tentang kejahatan terhadap benda dan pemalsuan yang terdiri atas pasal 244, 248 pemalsuan mata uang, pasal 263 sampai dengan 264 pemalsuan surat, pasal 362, 363, 365 pencurian, pasal 368 pemerasan, pasal 369 pengancaman, pasal 372, pasal 374, 375 penggelapan, pasal 378 penipuan, pasal 415, 417, 425, 432 kejahatan jabatan, pasal 480, pasal 481 penadahan. Pasal 487 tentang kejahatan terhadap orang yang terdiri atas pasal 131, 140, 141 penyerangan dan makar kepada kepala negara, pasal 338, 339, 340 tentang pembunuhan, pasal 341, 342 tentang pembunuhan anak, pasal 344 eutanasia, pasal 347, 348 abortus, pasal 351, 353, 354, 355 tentang penganiayaan, pasal 438, 443 sampai 443 kejahatan pembajakan pelayaran, pasal 459 sampai dengan pasal 60 insubordinasi, pasal 488 tentang kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, yakni pasal 134, 137 sampai dengan 137 penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, pasal 142 sampai dengan 144 penghinaan kepada kepala negara sahabat, pasal 207 sampai dengan 208 tentang penghinaan kepada penguasa badan umum, pasal 310 sampai dengan 321 penghinaan kepada orang pada umumnya, dan pasal 483 sampai dengan pasal 484. Persyaratan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk residivis kelompok jenis ini adalah kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan sendiri jika orang melakukan pencurian kemudian melakukan pembunuhan dan kemudian melakukan penghinaan. Kejanggalannya adalah adanya beberapa tindak pidana yang dimasukkan dalam beberapa kelompok jenis ini, seperti pasal 104 delik makar, pasal 281 sampai dengan 303 delik kesusilaan, pasal 356 bentuk terkualifikasi tindak pidana, pasal 351, 355 dan pasal 349 bentuk terkualifikasi delik abortus, pasal 346 sampai dengan 348. Kemudian antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu berupa pidana penjara. Tenggang waktu melakukan kejahatan tindak pidana adalah: A. Belum lewat 5 tahun, B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana. Sebagai contoh, pada tahun 2000 A melakukan tindak pidana pembunuhan, pasal 338, dijatuhi pidana penjara 10 tahun. Kemudian tenggang waktunya residivisnya adalah apabila A menjalankan keseluruhan pidananya, tenggang waktu residivisnya adalah 2000 plus 10 tahun plus 5 tahun, ya ini 2015. Apabila A menjalankan sebagian, misalnya 5 tahun, kemudian tahun 2005 A mendapatkan pelepasan bersyarat, maka tenggang waktunya residivisnya adalah 2000 plus 5 sampai dengan 2010. Apabila A menjalankan sebagian karena melarikan diri, misal setelah 7 tahun di penjara A melarikan diri, maka tenggang waktu residivisnya adalah sebelum tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara terdahulu. Jadi tenggang waktunya residivisnya adalah 2000 plus 7 plus 16 tahun, yaitu 2023.
Dalam residivis kelompok jenis ini, pemberatan pidananya adalah ancaman pidana pokok maksimum ditambah sepertiga. Dalam pasal 486 dan pasal 487 yang dapat diperberat adalah pidana penjara. Sehingga dalam pasal 488 pemberatan berlaku bagi semua jenis pidana pokok. Residivis pelanggaran. Residivis pelanggaran sama seperti residivis kejahatan. Residivis pelanggaran dalam KUHP menganut sistem residivis khusus, dalam arti bahwa hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dapat dijadikan residivis. Terdapat 14 jenis pelanggaran KUHP yang jika dilakukan pidana sebagai residivis, yaitu pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Persyaratan residivis pelanggaran yang diatur dalam masing-masing pasal adalah pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis. Khusus pasal 492 dapat merupakan alasan residivis untuk pelanggaran pasal 536 dan sebaliknya. Pasal 302 dan merupakan alasan residivis untuk pelanggaran pasal 540 dan 541. Antara pelanggaran yang dahulu dan dengan pelanggaran yang diulangi harus terhadap putusan hakim yang telah tetap. Belum tenggang waktu pengulangan, yaitu belum lewat waktu 1 tahun untuk pelanggaran pasal 489, 492, 495, 536, 540. Sekian terkait pengulangan tindak pidana atau biasa kita sebut tentang residivis. Intinya adalah residivis itu pengulangan tindak pidana yang telah mempunyai atau telah dijatuhi hukuman oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sekian dari penjelasan saya mengenai residivis. Kalau saudara-saudara masih bingung, bisa menjawab, bisa memberikan pertanyaan di bawah kolom komentar. Dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.